Ternyata ada kemiripan pahala antara Ramadan dan menuntut ilmu agama. Semua pahala-pahala yang kita cari di Ramadan kemarin bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh 5 misalnya. Yang pertama, bulan Ramadan dikenal dengan bulan maghfirah. Kita cari pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin. Dan setelah perginya bulan suci Ramadan masih ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih besar juga. Tidak kalah besarnya dengan pengampunan Allah di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan duduk bermajelis ilmu seperti ini, jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, ya, di mana Nabi SAW menceritakan bahwa inna lillahi malaikah yatufuna fi turuq. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus di mana mereka itu berkeliling di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang sedang berhalaqah, duduk bermajelis ilmu, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membahas ilmu mereka. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu kalau sudah mendapatkan satu halaqah zikir, satu halaqah ilmu seperti ini, mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Ayo ke sini, yang kalian cari ada di sini. Ya. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu datang mendekat, mengepakkan sayap mereka. Kemudian mereka bersusun-susun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah terjadi percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, sedang apa para hambaku itu, dan Allah lebih tahu tentang kondisi hamba-hambanya daripada malaikat. Malaikat lalu mengatakan mereka sedang bertasbih, mereka sedang memujimu, mereka meninggikanmu, mereka memuliakanmu, dan seterusnya. Lalu Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Apakah ada di antara kita yang melihat Allah Subhanahu wa taala sementara kita bermajelis ilmu seperti ini? Tidak. Yang kita lihat pisang. Ya, karena ada pisang di depan kita. Yang kita lihat para asatidzah, yang kita lihat saudara-saudara kita. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin Allah ada. Makanya kita bermajelis ilmu, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, bagaimana jika mereka melihatku? Bayangkan ikhwas sekalian, jamaah sekalian, kita tidak melihat Allah saja, kita bermajelis ilmu dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat mengatakan mereka akan lebih bersungguh-sungguh bertasbih kepadamu, memujimu, memuliakanmu, beribadah kepadamu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka inginkan dariku, wahai para malaikat? Para malaikat mengatakan mereka menginginkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum pernah. Maka Allah mengatakan, bagaimana jika mereka sudah melihat surgaku? Para malaikat mengatakan mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk meminta surgamu, untuk mendapatkan surgamu. Apa yang mereka takutkan dariku? Para malaikat mengatakan mereka takut azab dan nerakamu. Apakah mereka sudah pernah melihat azab dan nerakaku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihatnya? Mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjauhkan diri mereka dari azab dan nerakamu. Apa di akhir hadis jemaah sekalian? Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita cari pengampunan di sana. Di majelis ilmu kita dapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada para malaikat, "Fashhadu." Dalam riwayat lain, "Ushhidukum." Aku persaksikan di hadapan kalian wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, perhatikan. Di Ramadan masih kita cari dengan ibadah, betul-betul kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa siang malam minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu langsung Allah katakan kepada para malaikat, fashhadu anni qad ghafartu lahum. Persaksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni mereka. Ada tiba-tiba satu dari malaikat yang hadir seperti protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada di antara mereka orang yang bukan bagian dari mereka. Dia tidak punya niat untuk hadir di majelis ilmu tersebut, cuman kebetulan dia dapat dengar suara ya di luar, mungkin akhirnya dia masuk, atau temannya WhatsApp dia ikut. Pada awalnya dia tidak punya niat untuk itu. Apa kata Allah? Di Ramadan, sekali lagi jemaah sekalian, di Ramadan kita cari, kita minta
setiap malam, siang, malam, pagi kita minta pengampunan dari Allah SWT. Di majelis ilmu, malaikat ketika mengatakan ada di antara mereka yang tidak punya hajat di situ ya Allah, dia cuma sekedar datang saja. Apa kata Allah? Haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang yang duduk bersama dengan mereka. Semuanya dapat ampunan dari Allah SWT. Bukankah ini sesuatu yang kita cari juga? Kalau semangat di Ramadan cari ampunan dari Allah, harusnya di luar Ramadan juga kita dapat ampunan dari Allah dengan majelis ilmu. Yang kedua, tadi saya lihat 47 ya, aduh. Yang kedua, Ramadan bulan rahmat. Ramadan bulan rahmat. Kita cari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Selalu disampaikan oleh para satidha, Ramadan syahrul rahmah, bulan rahmah. Dalam hadis Nabi, tuftahu fihi abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat di bulan suci Ramadan. Di majelis ilmu Nabi sampaikan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah seperti kita sekarang. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari Al-Qur'an itu sesama mereka. Al-Qur'an di alhamdulillah masjid kita ini, Al-Qur'an hadis Nabi yang diajarkan kepada kita semua. Bukan bagaimana ilmu supaya tidak mampan peda dan sebagainya. Alhamdulillah Al-Quran hadis Nabi diajarkan kepada kita. Mereka mempelajari Al-Quran, kata Nabi SAW, kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah SWT. Di Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, kita cari itu rahmat. Tapi di majelis ilmu, Allah sudah sampaikan lewat lisan Nabi, Allah liputi mereka dengan rahmat. Bahkan lebih dari itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan nama-nama mereka Allah sebutkan satu persatu di hadapan para malaikat. Tidak mau cari ini jamaah sekalian. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Semua kita sudah sering dengarkan hadis itu di bulan Ramadan disampaikan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Subhanallah, di majelis ilmu Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bukan cuman dibukakan pintu surga. Kalau cuman dibukakan pintu surga lalu kemudian kita tidak dimurahkan untuk masuk ke surga? Pintu surga sudah dibuka, tapi Allah tidak mudahkan kita masuk ke surga. Tidak manfaat untuk kita. Tapi majelis ilmu, kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan langkahnya menuju ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang keempat, diangkat derajat ya dengan berbagai macam amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setiap amalan yang kita lakukan itu derajat terangkat di sisi Allah SWT. Menuntut ilmu, duduk bermajelis ilmu seperti ini, Allah yang persaksikan. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Allah. Dan orang yang diberikan ilmu, dia duduk bermajelis ilmu, mencari ilmu agama Allah SWT, diangkat derajatnya melebihi orang yang hanya sekedar beriman tersebut. Di Ramadan kita tambah keimanan kita, Allah angkat derajat kita. Di luar Ramadan kita bermajelis ilmu, Allah lebih angkat lagi derajat kita jemaah sekalian. Dan yang terakhir, bulan Ramadan ya, semakin ada kaitannya dengan yang nomor 4, semakin kita beramal semakin tinggi derajat kita. Ya, dan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan akan bermacam-macam. Ada orang yang sukses dengan Ramadan, ada orang yang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain derajatnya di bulan suci Ramadan. Di majelis ilmu jemaah sekalian, semakin kita bersungguh-sungguh duduk bermajelis ilmu, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah, cari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim, seorang yang menuntut ilmu dan mencari ilmu agama Allah sampai dia mendapatkan ilmu agama itu, dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi sedikit ilmunya, kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, perumpamaannya seperti keutamaanku, kata Nabi, dibandingkan dengan orang yang paling di bawah di antara kalian. Jadi cari, saya hanya ingin mengatakan ikhwah dan akhwat sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah tidak setiap hari taklim.
Alhamdulillah di sini tidak setiap hari taklim, paling cuma malam Jumat dan malam Sabtu. Ya, tidak punya waktu kita untuk cari maghfirah, rahmat, derajat diangkat, pintu surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melangkah ke surga. Tidak punya waktu kita untuk duduk majelis ilmu mencari semua itu. Padahal di Ramadan Masya Allah jam 2 subuh kita bangun, malam 27 full masjid. Tapi kenapa rahmat dan pengampunan itu kita tidak cari di majelis ilmu setelah bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita dan menolong kita untuk terus beribadah kepadanya. Wallahu a'lam.